Salam sigap dan shalom. Renungan kita pada hari ini, Senin 26 Juli 2021, berjudul Menyebut Dosa Itu Dosa. Ayat intinya terdapat di dalam Yosua 7 ayat 19. Berkatalah Yosua kepada Akan, "Anakku, hormatilah Tuhan Allah Israel, dan mengakulah di hadapannya. Katakanlah kepadaku apa yang kau perbuat, jangan sembunyikan kepadaku." Pena Inspirasi menuliskan yang dimaksud dengan judul renungan kita pagi ini, menyebut dosa itu dosa, sebagai petunjuk bagi kita untuk menghadapi hari esok dengan berani adalah sebagai berikut. Pertama, alasan kita perlu tegas menyebut dosa itu dosa, agar kita tidak perlu lama lagi tinggal di dunia ini selama bertahun-tahun lagi dalam pembangkangan. Mungkin saja kita harus tetap tinggal di dunia ini selama bertahun-tahun lagi akibat pembangkangan, sebagaimana anak-anak Israel itu. Tetapi demi Kristus, janganlah umatnya menambahkan dosa di atas dosa oleh mempersalahkan Allah karena akibat dari tindakan mereka yang salah. Kedua, alasan kita perlu tegas menyebut dosa itu dosa, agar kita layak masuk ke surga dan kita selalu waspada dan berjaga-jaga memelihara jendela-jendela jiwa kita tetap terbuka ke arah surga. Orang Kristen yang setengah-setengah dan berdosa tidak pernah dapat masuk ke surga. Di sana mereka tidak akan menemukan kebahagiaan karena mereka tidak mengenal prinsip-prinsip kudus yang luhur yang memerintah anggota-anggota keluarga kerajaan. Orang Kristen yang sejati menjaga jendela-jendela jiwa tetap terbuka ke arah surga. Dia hidup dalam persekutuan dengan Kristus. Kemauannya disesuaikan dengan kehendak Kristus. Keinginannya yang paling tinggi adalah menjadi semakin menyerupai Kristus. Ketiga, alasan kita perlu tegas menyebut dosa itu dosa, agar kita jangan sampai mati dalam pelanggaran dan dosa. Sekarang ini sebagian besar dari jemaat kita sedang mati dalam pelanggaran dan dosa. Mereka keluar masuk sebagaimana pintu itu berayun pada engselnya. Bertahun-tahun lamanya, mereka mendengarkan dengan puas akan kebenaran paling hikmat yang menggugah hati, tetapi mereka tidak mempraktikannya. Karena itu, mereka semakin kurang peka terhadap keindahan kebenaran. Sementara mereka mengadakan satu pengakuan, mereka menolak kuasa kesalehan. Jikalau mereka terus berada dalam keadaan seperti ini, Allah akan menolak mereka. Mereka tidak mencocokkan diri kepada anggota-anggota keluarga Allah. Keempat, alasan kita perlu tegas menyebut dosa itu dosa, agar catatan buku kita di surga tidak ternoda, karena malaikat pencatat dengan setia selalu mencatat perbuatan kita di surga. Banyak orang yang memiliki formalitas kesalehan, nama mereka tertera dalam buku sidang, tetapi catatan di surga sudah ternoda. Malaikat pencatat dengan setia mencatat perbuatan mereka. Setiap tindakan yang bersifat mementingkan diri, setiap perkataan yang salah, setiap kelalaian memenuhi tugas, setiap doa rahasia, walaupun disembunyikan dengan licik, adalah catatan resmi dalam buku catatan malaikat. Kelima, alasan kita perlu tegas menyebut dosa itu dosa, karena hanya orang yang mau membuang segala dosanya dengan pertobatan kepada Allah dan iman dalam Kristus yang akan diberikan pengampunan. Sementara mendekat saat kedatangan Kristus yang kedua kali, Tuhan mengutus para hambanya dengan satu amaran kepada dunia ini, supaya bersedia menghadapi saat yang genting itu. Sejumlah besar orang hidup dalam pelanggaran hukum Allah, dan sekarang Dia dalam kemurahan memanggil mereka supaya menuruti ajarannya yang kudus itu. Semua orang yang mau membuang segala dosanya dengan pertobatan kepada Allah dan iman dalam Kristus akan diberikan pengampunan. Demikianlah renungan kita pada hari ini, kiranya Tuhan memberkati kita semua.